harus ada pelatihan gitu kan, karena ya memang tidak jauh dari itu ya, pelatihan-pelatihan untuk anak-anak lah gitu. Jadi sehingga anak-anak ini mempunyai fasilitas pelatihan, terus sarana dan prasarana juga harus mendukung. Terus ketika misalnya kita ini ada perlombaan kesenian, tari atau apa itu kan biasanya bisa go internasional ya. Nah itu juga perlu kita fasilitasi gitu. Olahraga berprestasi ya, ini kan IPSI termasuk juga olahraga berprestasi karena bisa menghasilkan emas. Ada kayak stimulan gitu untuk olahraga berprestasi ini. Untuk apa? Misalnya untuk atletnya gitu sudah ada sih, tapi ya memang perlu dimaksimalkan kembali. Meminta adanya padepokan. Ya padepokan. Kemudian juga misalnya perhatian khusus terhadap atlet maupun pelatih. Gitu. Dan tadi disampaikan rekan-rekan dari pegiatnya silat pengen ada tempat khusus seperti sekretariat begitu Bu, karena selama ini belum ada tempat khusus ini. Mungkin dari Ibu sebagai ketua aja juga ya Bu akan lebih perhatian ke situ juga nih Bu. Ya nanti saya akan pikirkan bareng-bareng. Siap, baik ya. Semakin rumit pengerjaannya ya semakin mahal gitu. Iya gitu. Kalau mudah ya agak murah gitu. Jadi ada prosesnya lama atau sebentar mempengaruhi harga. Nanti aspirasi Bapak akan saya perjuangkan dan ya, terima kasih di pemerintah daerah ini agar bagaimana caranya nih pengrajin nih ada geliatnya lagi gitu ya, jadi ada semangatnya lagi. Dan juga kita tidak lupa bahwa ini adalah bagian dari budaya juga yang harus kita lestarikan sebagai identitas bangsa dan jangan sampai hilang. Mengagetkan dengan kondisi jalan di sini Bu Kuwu. Ini sudah lama Bu begini kondisinya Bu Kuwu? Ya sudah lama, tapi alhamdulillah sebagian sudah. Saya kira panjangnya 1 kilo ya, separuhnya sudah 500 lebih itu diperbaiki. Sudah diperbaiki. Sekarang lanjutannya belum. Kira-kira berapa persen lagi nih Bu hingga sampai nanti di Desa Kaliwulu ini semuanya jalannya enak dilalui ini Bu? Ya, kira-kira 50% kurang ya. Minta diperbaiki. Dampaknya apa saja Bu dari jalan rusak yang ada di desa ini? Ya, yang utama sih menghambat perekonomian ya. Kasihan masyarakat yang masih memakai sepeda gitu, kasihan juga. Secara optimal, saya coba optimalkan. Apa sih Bu yang Ibu rasakan juga nih Bu untuk kondisi bangunan-bangunan sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon? Kondisinya ini sangat memprihatinkan ya Mbak Nomi, apalagi setelah ada kejadian ruang kelas yang ambruk itu saya terkadang khawatir juga. Makanya ada di sini 3 ruangan kelas yang saya kosongkan dengan kondisi yang memang sangat memprihatinkan. Tidak layak untuk ABM Bu? pelajaran. Sehingga
kami di sini membuat kelas yang lain itu kami buat 2 shift begitu untuk kelas rendahnya begitu. Jadi di sini tidak kami pakai daripada nanti berakibat fatal. Seperti ya. apa? Plafonnya atau bocor atau gimana sih, Bu? Plafonnya dan atapnya juga begitu. Jadi sudah ke bawah sudah ambruk. Oh, sudah lapuk, Bu. Sudah lapuk. Khawatir ya, Bu ya. Khawatir, betul. Saat nanti kondisi cuaca tidak bersahabat ya, Bu, Betul. takutnya nanti terjatuh ya, Bu. Betul. Roboh, Sekarang musim ambruk. hujan kan jadi lembab akhirnya kan lapuk dan ambruk khawatir. Jadi kita harus memprioritaskan karena selain di rumah kan ya kita belajar juga dari sekolah, dari guru. Kita menitipkan anak-anak kita kan pada guru. Jadi mudah-mudahan ke depan ya yang belum diangkat gitu kan ada kesempatan kembali dan mudah-mudahan nanti lolos. Oke, PR jadi ini, Bu. Masih ada PR untuk tenaga pendidiknya. Lalu anggaran kan besar ya, Bu, kalau sektor pendidikan nih, Bu Ketua? Besar sekali. Oke, jadi kan mungkin bisa lebih ya, Bu? Ya, jadi memang anggaran besar, kebutuhan juga kita besar. Oh, betul. Anggaran besar, kebutuhan besar. Kita juga mempunyai kurang lebih SD ya, 800. Mutu pendidikan Kabupaten ini semoga semakin meningkat lagi ya, Bu. Oke, silakan Ibu sampaikan kepada anak-anak hebat di Cirebon. Anak-anakku yang Ibu cintai, mudah-mudahan anak-anak ini selalu sehat, kemudian jangan lupa tugas utamanya adalah belajar, karena anak-anak ini anak-anak sekolah adalah tugasnya belajar. Semoga menjadi orang yang ke depan nanti akan menjadi orang yang sukses, yang bermanfaat untuk orang lain. Semangat ya, semangat selalu, dan jangan lupa jaga kesehatan. Kemudian juga jangan kita harus patuh terhadap guru dan juga orang tua. Petani garam dan nelayan, yang mana di sana di dalamnya akan dibahas mengenai permasalahan, tentunya permasalahan nelayan dari mulai misalnya pasokan bahan bakar, terus kemudian kesejahteraan dari nelayan itu sendiri atau petani garam dan petani garam. Jadi alhamdulillah kita sangat sangat aware juga, maksudnya sangat perhatian terkait persoalan petani garam dan nelayan, dengan sebetulnya ini inisiasinya dari Dinas Ketahanan Pangan ya, tetapi karena lagi-lagi mungkin di sana anggarannya terbatas, jadi menjadi inisiatif dari DPRD itu sendiri. Jadi mudah-mudahan tahun ini bisa terselesaikan rancangan Perda ini, karena memang ini sudah menjadi persoalan yang lama sebetulnya yang belum terselesaikan. Untuk pemerintah yang terkait ya, tolonglah untuk kesehatan ditingkatkan lagi gitu. Jadi masyarakat tuh yang benar, apakah yang punya BPJS atau yang tidak punya BPJS harus di-cover gitu. Semuanya jangan ada yang dibilang pilih kasih gitu. Sebab yang namanya orang ya ada juga yang punya BPJS, ada yang juga nggak punya gitu. Apalagi yang membutuhkan ya, apalagi yang membutuhkan, orang tua kadang-kadang sudah punya diblokir. Nah itulah tolong diperbaiki lagi gitu.
Itu menjadi satu masukan ya nanti ke depan, bahwa di Perda itu atau di Raperda itu harus ada terkait asuransi dan lainnya. Saya yakin sih di situ akan dibahas hal tersebut. Ibu mau melihat di wilayah Kabupaten Padang Nelayan ini benar nggak sih Bu, kalau saat kesulitan dari faktor cuaca kan berpengaruh, terus hasil tangkapannya banyak tapi dijual dengan harga yang murah di Tengkulak tinggi gitu Bu? Nah itu juga nanti akan dibahas di dalam Raperda itu sendiri. Maka dari itu kita juga dalam membahas Raperda juga harus harus mendapatkan masukan juga lebih banyak dari para nelayan, apa saja permasalahannya. Ya tentunya yang akan kita tuangkan nanti solusinya di dalam Raperda. Menyampaikan terkait inisiatif dari Raperda pemberdayaan petani. Mungkin kita akan sampaikan nanti ke depan di mana isi dari Raperda itu ya terkait misalnya lahan pertanian yang berkelanjutan, terus kemudian ada insentif juga misalnya buat para petani, atau misalnya kita juga akan mengutamakan terkait jalan usaha tani, kemudian irigasi pertanian sehingga bisa membantu para petani dalam hal dari mulai penanaman hingga dengan panen. Jadi memang kita kewenangan dari pemerintah daerah sendiri ya terkait jalur usaha tani, kemudian irigasi, ya. Kemudian juga kita yaitu tadi berinisiatif untuk menyampaikan atau mengusulkan terkait rancangan Perda untuk pemberdayaan petani. Jadi kalau istilahnya dikatakan rugi ya kita petani rugi juga. Oke, pengennya bagaimana Pak? Ada perhatian lebih Pak, seperti bantuan, permodalan atau yang lain-lainnya Pak? Ya menurut saya sih ya memang bantuan juga perlu ya. Cuma ya harapan kami ya pemerintah adanya istilahnya penataan ulang masalah harga pokok gitu ya. Supaya ada keseimbangan antara harga pupuk dengan harga gabah. Yang mana tujuannya kan demi mensejahterakan para petani. Nah, memang banyak sekali masukan dari masyarakat ya terkait hak istimewa yang tidak kita dapatkan lagi nih. Maka dari itu kami menampung aspirasi itu, kemudian ya kami sampaikan juga sebetulnya kepada pemerintah daerah supaya nanti ke depan ada solusi yang nyata. Nah, satu terkait pemadanan data nih, karena kan memang banyak juga seperti yang sudah meninggal misalnya gitu kan, itu belum terupdate datanya. Nah, itu sedangkan BPJS-nya masih aktif, masih dibayar juga. Memperjuangkan aspirasi dari masyarakat terkait BPJS sehingga ada hak istimewa kembali dengan keaktifan peserta 80% atau ya itu tadi Jamkesda. Kendalanya harus online. Harus online? Iya, gitu daftarnya. Jadi tidak semua warga masyarakat kan punya HP. Iya. Atau tidak semua warga masyarakat paham mengenai aplikasi untuk CKN ini. Iya. Itu beberapa kendala.
ke depan ya terkait pariwisata itu menjadi perhatian juga bagi Kabupaten Cirebon, sehingga yang mendukung pariwisata itu entah itu infrastruktur dan lainnya itu insya Allah akan kita maksimalkan, akan kita dukung, akan kita support ya. Baik. Seperti itu. Jadi kalau seandainya ada jalan yang masih harus diperbaiki, tinggal kasih tahu lokusnya, nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Kan Bersama dengan Forkopimda melakukan kegiatan sahur on the road. Sudah ada usaha untuk memperbaiki jalan. Mudah-mudahan nanti Lebaran kita sudah tidak rusak lagi jalannya, terganggu lagi sudah nih terganggu jalannya. lagi ya, Ini sudah ya, lancar, iya. Aktivitasnya ya, nanti juga kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas PUTR ya, Iya. Kabupaten Cirebon, Pak Iwan Rizky, bagaimana progresnya di sini ya Bu ya, pengerjaan apa yang sudah dilakukan. Betul, betul. Ruas jalan yang akan diperbaiki sampai menjelang Lebaran itu berapa, volumenya berapa, terus kira-kira wilayahnya mana saja? Siap, Ibu. Jadi untuk sekarang kita menjelang Lebaran ini dalam menghadapi arus balik dan arus mudik gitu ya, kita akan melaksanakan perbaikan jalan khususnya untuk kegiatan ini ada 8 titik atau 8 titik, ya. Salah satunya yaitu untuk Sindang Laut Pabuaran ini, Iya. karena di titik ini mungkin parah gitu ya, jadi ada tiga lokasi nanti Sindang Laut Pabuaran ini yang akan kita perbaiki. Iya, Ini alhamdulillah. untuk UPT 7 ini yang masuknya, kemudian UPT 1 juga sudah ada. Jadi setiap UPT khususnya jalan-jalan strategis untuk menghadapi Lebaran kita sudah diperbaiki, ada perbaikan. Alhamdulillah, terima kasih. Itu ya sih kemarin udah kami bawa oleh anak ibu, dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati, terus dibawa juga oleh anak kami juga dibawa ke Waled untuk alternatif gitu. Jadi sudah ada nih Bu ya, Sudah ada upaya itu, ya. ya, dan ya seringlah dibantu gitu karena dia juga tadinya suka bantu-bantu di ibu juga. Jadi Sebagai kita jaga kesehatan dengan makanan-makanan yang 4 sehat 5 sempurna, tidak perlu yang mahal. Makanan bergizi itu tidak perlu yang mahal, tapi yang penting adalah makanan yang akhirnya tidak menjadi sampah dan tidak menjadi penyakit. Itu saja. Betul, ini sudah diplotkan untuk menjaga cagar budaya di wilayah timur. Alhamdulillah, jadi bangunan yang betul-betul sangat luar biasa ya, dilihat dari kualitas bangunan, dilihat dari klasik ya, bangunan klasik ini, dan ini sebetulnya masih kuat walaupun sudah ratusan tahun, tapi ya alhamdulillah kondisinya masih sangat bagus, hanya memang sudah tidak dipergunakan lagi. Makanya saya sangat gembira bangunan yang sangat megah ini kalau sudah dipoles, dimanfaatkan untuk sebagai heritage di wilayah timur ini. Kita ingin tahu datanya, betul tidak
kepesertaan kita 99% dan yang aktifnya cuma di bawah 80%. Hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya kita belum tahu. Makanya dibutuhkan dibentuk pansus. Panitia khusus ini kan bisa membongkar semuanya nih. Termasuk juga yang meninggal-meninggal. Ya. Yang meninggal ini kan termasuk dihitung juga nih ternyata kan itu kan. Karena apa? Alasan BPJS karena data orang meninggal dari capilnya tidak bisa ditampilkan. Permasalahan BPJS di Kabupaten Cirebon masih menjadi perhatian serius. Meskipun layanan BPJS telah menjadi salah satu program kesehatan yang penting, namun kualitas pelayanan kesehatan masih belum optimal. Karena hari ini kepesertaan BPJS makin menurun. Dari 76 awalnya terus kemudian 73, itu kan harus ada langkah cepat dan pengawasan dari DPRD juga secara serius. Maka dari itu kami memang ada berwacana ya dari DPRD ini yang memang sebelumnya sudah ada rapat dengan ketua-ketua fraksi terkait pansus BPJS ini agar bisa selesai sehingga di Kabupaten Cirebon ini terkait kepesertaan aktif BPJS ini terpenuhi yaitu 80%. Ini berarti ada apa nih? Kenapa kepesertaan ini setiap bulannya turun? Dibantu juga sama Ibu Dewan untuk masalah senderannya ke PUPR minta ditembuskan, jadi bisa diperbaiki. Banyak senderan-senderan yang jebol. Nah kemarin juga yang banjir kemarin itu senderannya jebol, akhirnya air meluap semua ke kampung. Kami sudah koordinasi dengan PUTR, dengan LH, dengan PSDA. Alhamdulillah, makanya kemarin sudah ada normalisasi gitu di Sungai Ciputih ini. Makanya alhamdulillah hujan besar beberapa kali kesini kan itu di sini hampir tidak ada banjir. Kemudian saya juga berharap betul-betul tadi resapan air, saluran air itu betul-betul diperhatikan. Jadi jangan sampai saluran air depan rumah kita sendiri saja enggan untuk membersihkan, enggan untuk merawat. Karena toh nanti dampaknya ke kita juga. Terkait perbaikan jalan ini berarti ruas jalan masuknya Pabuaran Lor ya? Berarti Sutajaya. Sutajaya. Tadi saya udah telepon dinasnya, insya Allah tahun ini akan diperbaiki terkait jalan. Ya tolong ya Bu ya. Iya. Ini kan maksudnya banyak yang kecelakaan juga, banyak yang pada jatuh juga. Kasihan kan masyarakatnya Bu. Ini udah sebetulnya udah pernah diperbaiki. Iya. Cuma pakai ini aja orang itu aja ya? Muruk aja. Iya, hujan aja. Jadi iya kena hujannya. Ya insya Allah nanti akan ada peningkatan jalan di Sutajaya ya. Berarti titiknya titik Pabuaran Lor. Ini jalan Gebang Pabuaran Walet ya Pak? Iya Pabuaran Walet. Insya Allah akan segera ya Pak ya diperbaiki. Tadi saya sudah telepon dinas terkaitnya. Iya. Harapkan banget bahwa tahun ini segera terrealisasi. Tadi kan sudah ada tinjauan dari Ketua DPRD, bagaimana nih Bapak responnya Pak? Ya, terima kasih kepada Ketua DPR yang telah meninjau langsung kepada lokasi yang jalan yang sangat rusak ini. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Tunggu realisasinya. Kalau bisa
daerah hari ini rusak memang sebenarnya kemarin artinya dari PUPR juga mitra kerja Komisi 3 sudah melakukan perbaikan. Cuman karena curah hujan yang tinggi yang akhirnya kembali rusak. Tapi ya kita terima kasih atas masukan teman-teman semua warga masyarakat dari daerah Gebang dan sekitarnya. Ya kita akan segera evaluasi dan mungkin secepatnya kita mengambil langkah-langkah yang sekiranya mengantisipasi agar jalan tidak bertambah parah rusak. Kami sebenarnya tadi sudah melakukan rapat kerja dengan Forkopimda juga SKPD terkait. Nah, di sana kami membahas terkait harga pokok ya. Kami dari DPRD tentunya mendorong agar pemerintah daerah melakukan pemantauan atau terkait harga-harga di pasar agar tidak tidak melonjak gitu kan, agar masyarakat ini merasa bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat itu memang betul gitu. Jadi kita harus mengawasi hal tersebut. Mengawal visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati ya yang terpilih, bahwa di sini kan sekarang tagline-nya beriman ya. Nah, itu kan kita perlu penjabaran visi misi dan memang itu tugas kami dari DPRD untuk mengawal atau mengawasi. Mudah-mudahan visi misi ini saya sesuai dengan targetnya, sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan oleh DPRD pada saat paripurna kemarin. Ya, ada beberapa hal yang menjadi prioritas kita. Nah, diantaranya adalah sektor infrastruktur, ya, kemudian penanggulangan banjir, sampah, terus kemudian juga tentang ketahanan pangan. Kita setelah terjadi PHK 1.126 orang di PT Ihong, kemarin kita ada audiensi pertama yang dilakukan di kantor Bupati. Kita mencoba mendengar aspirasi apa yang terjadi di sisi teman-teman pekerja, dalam hal ini Kasbi, Serikat Kasbi. Saya menemukan beberapa clue yang harus saya sampaikan kepada manajemen perusahaan. Dan setelah itu besoknya kita adakan audiensi di Pendopo. Pak Bupati langsung mimpin beserta Forkopimda. Dan kita menangkap bahwa PT Ihong sejatinya ada hal internal yang kelihatannya ada masalah sehingga harus mem-PHK 1.126 orang. Nah, kita sih menyampaikan kalau bisa tidak terjadi PHK. Kalau memang pertanyaan saya kepada mereka mau buka lagi, mereka mau buka lagi. Tapi kalau saya sebagai wakil rakyat, tentu kebetulan dapil saya juga, saya menyampaikan kalau mau buka lagi kenapa harus PHK? Karena akan bayar double biaya. Ada solusi yang terbaik selain hak keistimewaan UHC itu dicabut supaya ada alternatif pelayanan yang bisa di-cover oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Soal data bagaimana? Soal data sudah ada perbaikan sudah dilakukan oleh teman-teman Puskesmas. Inginnya seperti apa? Ya, harapannya sih UHC itu bisa on lagi ya, bisa difasilitasi oleh pemerintah sehingga
pelayanan kesehatan untuk masyarakat itu lebih maksimal ya. Terus menjadi perhatian dan prioritas penyelesaiannya oleh pemerintah. Bagi soal kesehatan ini penting. Nah, Iya. soal kesehatan penting, SDM-nya juga nih Bu, dari puskesmasnya itu Bu, diminta adanya kesejahteraan karena mereka tugasnya berat Bu, mendata nih Bu Iya. ya. Ini kan penting dasar nih Bu. Ini bagaimana nih Bu Ketua? Ya itu juga menjadi salah satu ini ya wacana untuk bagaimana puskesmas ini ada perhatian khusus dari pemerintah daerah karena memang mereka-mereka ini menjadi apa ya namanya ujung tombak lah dari masyarakat itu sendiri karena kan selalu ngadu kan sama puskesmas terkait data dan apa kalau seandainya kesalahannya kita misalnya kita hanya mengusulkan kemudian di pusatnya kan belum approve atau seperti apa kan tetap yang dekat dulu yang kena imbas nanti. Nah itu. Misalkan dipermudah untuk kasus-kasus seperti itu. Ini berarti yang rawat jalan rawat jalan yang ke poliklinik. Tapi kalau seandainya yang IGD sih nggak usah pakai. Nggak usah, langsung aja IGD mah. 1 Mei katanya diberlakukan. Kami dari DPRD ya akan komunikasi dengan pihak BPJS berarti terkait 2 hal tuh tadi. Vaskes pertama yang tadi cuti ya, cuti nasional, apakah sudah disosialisasikan kepada masyarakat boleh di luar vaskes yang tertera dalam surat dalam kartu BPJS itu, apakah sudah disosialisasikan? Terus kemudian juga tadi ini terkait Prista ya. Mudah-mudahan nih pemerintah daerah, kami dari DPRD juga tadi melakukan sidak adanya bantuan nih Pak untuk rumah sakit Walid ini agar lebih optimal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agenda acara halal bihalal dengan teman-teman DPRD dan juga Sekwan beserta jajarannya untuk mempererat silaturahmi dan kekeluargaan di DPRD Kabupaten Cirebon.